Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Pak Aryono Umar, mantan Wakil Ketua KPK. Tadi Pak Abdullah mau nambahin. Bukan klarifikasi, membantu Pansus soal penyadapan. Jadi saya menjalankan Pansus, minta ke pengadilan. Pengadilan perintahkan KPK untuk meminta penyadapan asli dari penyadapan, rekaman asli. Sehingga bisa diketahui yang diedit itu apa. Ya, tapi melalui pengadilan. Sebab apa, kalau Bapak Ibu Bangkar ingat kasus Anggodo dulu yang disiarkan oleh MK, karena MK yang minta KPK serahkan, itu kan terputus-putus. Kenapa? Karena SOP di KPK yang boleh ditayangkan itu hanya berkaitan dengan kasus korupsi. Kalau tentang pribadi, misalnya dia di hotel lagi bercumbu dengan pacarnya, istri, itu kan nggak boleh dianukan. Nah, jadi itu yang saya sarankan pada Pansus melalui pengadilan, minta ke KPK berikan naskah aslinya, rekaman aslinya untuk bisa diketahui pengeditannya ikut SOP atau tidak. Terima kasih, Pak. Jadi memang kami sedang menyiapkan surat untuk kami minta ke pengadilan agar itu nanti kami bisa putar utuh, agar ini tidak menjadi fitnah, Pak. Jadi saran Pak Abdullah sebagai mantan penasihat KPK ini seharusnya menjadi pedoman buat pimpinan KPK sekarang agar lebih transparan. Karena ini banyak sekali yang dituduh, termasuk kami, Bang Karni. Saya 3 kali maka kemarin saya datang. Sebenarnya ini proses pemeriksaan ini tidak lebih dari 2 jam. Kalau itu kita tungguin 2 jam, kita akan menemukan kebenaran dan keadilan yang sesungguh-sungguhnya. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Nah, saya heran kenapa kok KPK mengenyampingkan ajas keterbukaan di pasal 5 Undang-Undang 30 tahun 2002 itu. Harusnya kan mereka transparan, terbuka, ya, disampaikan kepada publik, tidak diskriminatif begitu. Nah, kalau ini digelar rekaman itu utuh, Bang Karni, ini nggak akan kejadian. Tetapi untunglah ada hikmahnya, hikmah dari rekaman yang sedang disembunyikan oleh KPK ini menjadi membuka mata kita, mata publik sekarang terhadap beberapa persoalan di internal yang selama ini ditutupi dan dibungkus rapi atas nama pemberantasan korupsi itu. Dan inilah yang mau kita benahi, ini yang harus kita bongkar tuntas agar lembaga KPK-nya ini tetap kokoh berdiri, agenda pemberantasan korupsi itu bisa kita kencangkan, dan oknum-oknum di dalam yang menyimpangkan dan menyelewengkan kewenangan dalam pemberantasan korupsi ini dengan melanggar hukum, maka inilah yang harus kita bersihkan. Ibarat durian, Bang Karni, KPK ini ibarat durian, kalau wangi itu kan tetap, ya. Tetapi jangan sampai durian yang wangi ini, yang enak ini, ketika kita belah ternyata duriannya busuk. Busuk itu karena ulat-ulat di dalamnya yang menggerogoti wanginya durian dan enaknya durian ini. Maka ulat-ulat inilah yang harus kita singkirkan dari dalam tubuh KPK itu sendiri. Baik, Mas Sitot. Karena gilirannya udah giliran Pak Aryono ini. Silakan Pak Aryono, tanggapannya terhadap kasus ini. Dan mungkin menambahkan dari Pak Abdullah juga begitu ya. Terima kasih Pak Aryono tahu sebagai mantan Wakil Ketua KPK. Iya. Pemberantasan korupsi atau korupsi itu sendiri kan dimensinya banyak. Dimensi hukum sudah pasti, dimensi ekonomi juga pasti, karena motif mereka melakukan korupsi itu pasti ekonomi. Dimensi yang lain, teknologi segala macam, itu juga sangat dipahami oleh para pembuat undang-undang itu pada tahun 98, 99. Oleh karena itulah maka orang-orang yang akan mengisi di posisi-posisi tersebut adalah orang-orang yang memiliki multidisiplin.
Umpamanya ya, sudah pastilah yang terkait dengan bagaimana beracara, yang terkait dengan masalah hukum itu adalah para jaksa. Mereka sangat pandai, sangat ahli di bidang itu. Kemudian bagaimana untuk melakukan penyidikan itu adalah tentunya dari kepolisian, para penyidik dari kepolisian. Kemudian juga yang terbiasa untuk membangun kasusnya itu adalah para auditor. Oleh karena itulah maka direkrut dari auditor, baik itu dari BPKP maupun dari yang lainnya. Dan juga terkait dengan yang lain-lain mengenai bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana pengelolaan manajemen, SDM, segala macam itu direkrut juga dari tempat-tempat yang lain. Bahkan dari pihak swasta, bahkan juga dari LSM dan dari jurnalis juga ada di KPK. Nah, karena sekian banyaknya orang-orang dengan background yang berbeda-beda, tentunya mereka-mereka itu membawa background yang ada selama ini sudah dia bangun. Nah, otomatis dengan background yang berbeda-beda tersebut, cara mereka berkomunikasi, cara mereka berinteraksi juga akan membawa culture yang sudah dia bangun selama ini. Dan ini yang mungkin menimbulkan suatu ketidakcocokan, ketidaksesuaian yang tadi disebutkan oleh Bang Harni atau oleh Pak Abdullah mengatakan bahwa itu permasalahan-permasalahan sifatnya hanya hubungan kemanusiaan. Dan untuk mengatasi itu semua KPK sebetulnya sudah punya strateginya, sudah punya caranya, yaitu dilakukan induksi. Di tempat lain begitu ada pegawai baru tidak pernah dilakukan induksi. Nah, di KPK dilakukan induksi, paling umpamanya kalau di PNS itu ada yang namanya prajabatan. Nah, di KPK melakukan induksi bukan hanya induksi sifatnya menyamakan persepsi, tetapi juga sampai kepada induksi yang menguji mental dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan cukup lama, bukan hanya dari swasta maupun, tapi juga teman-teman dari jaksa dan kepolisian yang sudah terbiasa pun dilakukan induksi. Bahkan pimpinan pun dilakukan induksi. Nah, oleh karena itulah maka di zaman-zamannya Pak Ruki dengan zamannya kami itu berjalan dengan baik. Kenapa demikian? Karena memang masih jumlahnya masih sedikit, SDM-nya masih sedikit, mungkin sekitar baru tidak lebih dari 500 pada waktu itu, ditambah lagi dengan gedungnya juga ya cukup kecil-kecil saja, sehingga span of control-nya itu sangat jelas. Kita bisa setiap saat berdialog dengan yang paling rendah sekalipun, bahkan dengan OB pun kita berdialog bisa. Nah, dengan perkembangan yang terjadi selama ini, kita lihat bahwa tantangan juga semakin banyak, permasalahan-permasalahan sosial, politik, ekonomi dan juga semakin banyak. Kemudian korupsi juga semakin sophisticated. Kemudian juga kita lihat gedungnya juga semakin luas, semakin jauh jarak antara pimpinan dengan yang lain-lain. Nah, ini kan tentunya menimbulkan persoalan-persoalan. Sedangkan sistem yang ada, kemudian juga SOP yang ada segala macam itu memang masih seperti yang kita bawa dulu, yang kita siapkan dulu. Sebetulnya di KPK itu sudah ada pada waktu zamannya Pak Ruki sudah dibangun yang namanya CAP nomor 07 tahun 2004 mengenai tata organisasi. Bagaimana seorang pimpinan unit itu harus bertindak, bagaimana seorang deputi itu harus bertindak, dan bagaimana akuntabilitas dia kepada pimpinan, dan itu dilakukan dengan baik. Sehingga dengan persoalan-persoalan yang ada selama di masa-masanya saya dulu itu dan sebelumnya, tidak ada persoalan-persoalan yang mengalir, yang dibiarkan begitu saja. Persoalan-persoalan konflik pasti ada. Tetapi konflik-konflik yang terjadi tersebut kita bisa atasi, baik itu dengan cara-cara apakah itu dengan melalui etika, ataukah cukup dengan melalui pengawasan internal, atau cukup dengan berdialog dengan pimpinan. Dan itu biasanya dilakukan dialog antara pimpinan dengan seluruh pegawai, bukan hanya sebagian pegawai. Seluruh pegawai kita lakukan dialog biasanya sekitar 3 bulan sekali. Apalagi kalau umpamanya di kala-kala yang di masa-masa yang sangat genting. Di masa saya itu pimpinan tinggal 2 dari 5. Hanya tinggal saya dengan Pak Yasin. Yang 3-nya waktu itu ada terkena permasalahan. Nah, dalam kondisi yang tinggal berdua itu saja sebetulnya sangat berbahaya.
bisa dikatakan tidak kolektif kolegial, bisa dikatakan segala macam lah itu. Nah, untuk mengatasi segala macam itu kita berdialog. Pak Abdullah sebagai penasehat kita minta pendapatnya, para pegawai juga kita minta pendapatnya, apa keinginan mereka ini. Apakah kita ingin tetap seperti ini, kita membiarkan kondisi yang tidak kunjung redai seperti ini, atau kita selesaikan ini. Nah, dengan dialog-dialog tersebut yang selalu terbuka dan dengan menyampaikan apa adanya, itu muncullah ide-ide baru, ide-ide yang sangat berlian untuk bagaimana mengatasi dikala perahu kita oleng. Tinggal 2 waktu itu Bang Karni. Kalau sekarang kan pimpinan lengkap 5. Sebetulnya agak lebih mudah mengatasi persoalan-persoalan yang demikian itu. Cuman karenanya kelihatannya kemarin seperti yang dikatakan oleh Pak Masinton itu memang kita juga menyadari juga lah ya berbagai isu, berbagai tuduhan segala macam itu fitnah. Memang dari dulu sudah ada, sudah sering fitnah kepada KPK segala macam. Tapi kemarin itu kan memang agak mengganggu juga, sehingga yang bersangkutan itu berupaya untuk menjelaskan kepada tentunya kepada yang meminta keterangan pada waktu itu adalah Pansus. Saya melihatnya seperti itu. Jadi artinya hal-hal yang demikian kalau ini sudah dilakukan oleh KPK dengan melakukan upaya pemeriksaan etikanya, mulai dari biasanya dilakukan dulu mulai dari pemeriksaan internal oleh pengawas internal, dikumpulkan bahan dan keterangan untuk melihat apakah memang ini patut untuk dinaikkan kepada komite etik atau dewan etik, atau cukup sampai kepada pengawas internal. Kalau umpamanya pengawas internal mengatakan udah cukup sampai di sini, kemudian silahkan pimpinan mengambil keputusan, sudah cukup. Tetapi ini kan kita lihat agak lama ini, agak lama, artinya kemungkinan pimpinan akan seperti katakan Pak Abdullah tadi, ingin melihat dari sisi etikanya itu, apakah ada pelanggaran etika atau tidak. Nah, apakah ada atau tidak, kita menunggu ini hasilnya. Biarkan saja dulu KPK melakukan upaya-upaya pengumpulan bahan keterangannya itu, sehingga nanti kalau sudah dapat informasinya, keputusannya, kita baru bisa mengatakan bahwa oh ada sesuatu di situ. Tetapi sejauh ini masih dalam proses, ya saya menganggap bahwa ya itu proses yang memang harus dilalui oleh saudara Aris, dilalui oleh saudara Novel, dilalui oleh pimpinan KPK dan juga warga KPK secara keseluruhan. Begitu, Bang Karni. Menurut Pak Haryono, di mana salahnya pimpinan sekarang sampai terjadi persoalan kayak begini? Artinya konflik itu bisa keluar. Bukan salah Bang Karni, kan begini. Saya katakan tadi, persoalan yang kami hadapi pada waktu itu, SDM itu masih 500. Kita bisa berdialog dengan mudah. Kemudian juga semuanya itu kita tidak ada sekat-sekat. Kami kalau umpamanya ingin menanyakan sesuatu tidak perlu melalui deputinya atau direkturnya. Bisa kita panggil langsung untuk berdialog, untuk mengetahui. Karena deputi direktur kadang-kadang kan pergi kemana-mana. Nah, kita bisa melakukan itu. Nah, dengan semakin banyak pegawai, semakin besar kantornya, dan kelihatannya juga semakin ribet itu kan kantornya, masuk sana masuk sini. Itu menimbulkan persoalan-persoalan secara manajerial. Nah, inilah yang menjadinya tidak disadari bahwa sistemnya harus berubah. Span of controlnya semakin luas. Kalau semakin luas itu menjadi persoalan. Jadi yang kalau menurut saya sekali lagi yang menjadi tantangan bagi pimpinan KPK sekarang itu adalah melakukan menyesuaikan kondisi yang sudah berubah ini dengan keputusan-keputusan yang dibangun pada zamannya Pak Ruki dan zamannya saya itu, sehingga sesuai dengan kondisi yang ini. Karena di KPK itu seperti dikatakan oleh Pak Abdullah tadi, pegawai yang paling bawah pun bisa melakukan kritik kepada pimpinan. Dan itu ya memang terbuka, egaliter memang ada di sana. Dan itu tadi saya katakan, ada pegawai-pegawai KPK yang terbiasa dengan, kalau kata atasannya harus A, dia harus ikut A. Baik itu dari kementerian, dari kepolisian, kejaksaan, seperti itu. Tapi ada yang egaliter total. Nah, ini kan menimbulkan ini juga. Bagaimana pimpinan bisa, istilah saya itu berjalan di atas buih.
Bagaimana dia bisa berjalan di atas bui tidak menimbulkan ini, walaupun dia harus menyadari bahwa terjadi riak-riak seperti itu dan dia harus atasi itu. Gitu Bang Karni. Ya kalau udah bisa jalan di atas bui itu ginkangnya udah tinggi itu Pak. Iya. Zamannya Pak Haryono sudah ada belum klik-klik semacam itu? Ada. Saya kira ini problem yang paling utama. Ada, dan itu memang kita menyadari memang itu ada dan terbiasa untuk mengungkapkan pendapat itu dengan keras itu sudah terbiasa. Yang penting setelah selesai di situ keluar udah selesai. Tetapi Bang Karni, tidak ada yang namanya anak buah marah-marah kepada pimpinan, tidak ada itu. Maksud Bapak tidak ada. Tidak ada juga anak buah yang bilang pimpinan ini enggak ada integritasnya ini. Tidak ada. Semuanya ya, walaupun kritiknya yang membangun, yang baik-baik. Tidak ada yang istilahnya apa ya? Istilahnya itu terlalu. Nah, itu enggak ada. Baik, terima kasih Pak Haryono. Sekarang saya ke Pak Indra Sahdun Lubis, praktisi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru-baru ini diundang oleh DPR untuk meminta keterangan apa yang ganjil di KPK. Itulah. Jadi yang saya ingat adalah masalah kasus Pak Prabowo Sejo. Itu bagi saya sangat janggal sekali Pak. Makanya saya masih ingat. Begini ceritanya. Saya awalnya ditemui oleh wartawan majalah peradilan Forum Keadilan. Dia datang sama saya menceritakan bahwa saya ditanya, si wartawan tadi ditanya Pak Prabowo Sejo, siapa pantas saya tunjuk pengacara yang bisa menagih saya uang saya di KPK. Di situ ditunjuknya lah saya, si wartawan ini, dibicarakannya sama Pak Prabowo Sejo. Tolong hubungi, minta datang ke rumah Pak Prabowo Sejo. Datanglah wartawan ini kepada saya. Dijelaskan apa keinginan dari Pak Prabowo Sejo. Keesokan harinya saya datang, saya pikir ini ya dapat klien baru ini waktu itu. Apalagi Pak Prabowo Sejo adalah ya pengusaha yang sukses. Setelah saya bertemu, Pak Prabowo Sejo langsung menceritakan halnya. Begini Pak Indra, saya kan ada kasus HTI. Kalau kasus HTI kan yang megang Oci Kaligis, kenapa nggak minta tolong Mas dia aja? Begitulah. Udah saya bicarakan, tapi mungkin sibuk dia. Jadi di pengadilan negeri waktu itu kasusnya Pak Prabowo Sejo dihukum 4 tahun. Banding dia 2 tahun penjara. Jadi waktu kasasi ini banyak advokat atau yang lain-lain menawarkan diri yang bisa mengurus kasus Pak Prabowo Sejo. Banyak sekali yang menawarkan. Tibalah saatnya yang menawarkan diri itu adalah bekas hakim tinggi di Jogja, Pak Ibu Arini kalau nggak salah. Lantaran dia mantan hakim tinggi, diterimalah ini tawarannya. Kata Pak Prabowo, oke lah, Anda yang ngurusnya.
pada waktu itu ditawarkanlah dengan jumlah uang lebih kurang 6 miliar, hampir 6 miliar. 400.000 dolar, uang dolar Amerika, dan 800 juta uang rupiah. Singkat punya cerita, Pak Prabowo saja itu berpikir. Akhirnya dia melapor, diskusi kepada Profesor Edi Suwarno. Diskusi, singkat kata, Profesor Edi Suwarno mengatakan bahwa inilah harus dilaporkan kepada KPK. Singkat kata, dilaporkanlah kepada KPK. Ditelepon KPK, akhirnya KPK menyarankan, kalau gitu tolong Bapak sediakan sejumlah uang tersebut. Disediakanlah uang itu 2-3 hari sebelumnya, mungkin kalau nggak salah. Disediakan uang itu dalam 2 kardus. Ini Pak Prabowo Stejo cerita sama saya. Kalau Pak Prabowo Stejo itu menceritakan sesuatu walaupun besok ini diulang-ulangnya lagi. Jadi diceritakan sama saya bahwa dia melapor kepada KPK. KPK menyarankan, tolong Pak Prabowo Stejo sediakan jumlah uang tersebut. Memang waktu itu nilainya 5 miliar, tapi kalau hitung dolarnya sekarang itu lebih kurang 6 miliar. Tolong sediakan uang. Itulah kesepakatan. Akhirnya disediakan uang itu 2 kardus. 1 kardus uang dolar yang 400.000 dolar, 800 juta uang rupiah. Sediakan kardus. Pada waktu harinya yang ditentukan, datanglah Ibu Arini tadi bersama, kalau nggak salah, oknum Mahkamah Agung itu, pegawai Mahkamah Agung, namanya Pono waktu itu, datang. Tapi uang itu sudah disediakan, orang anggota KPK sembunyi di balik kursi, di balik lemari, segala macam, dan di dalam uang itu ada rekaman, ya rekaman kalau nggak salah. Jadi pada saatnya diambillah uang tersebut oleh Ibu Rini dengan Pono. Setelah uang itu diambil, dibawa mereka. Ibu Arini dibawanya ke rumah uangnya, si Pono dibawanya ke Mahkamah Agung. Dibagi-baginya di 4 orang. Itulah ceritanya. Akhirnya Mahkamah Agung sore menangkap oknum Mahkamah Agung. Pada malam harinya ditangkap Ibu Arini. Ya. Pak Prabowo menganggap dia membantu KPK ini, dia juga akan terbantu. Ternyata tidak. Setelah diadili mereka, setelah diadilin, putus perkaranya, dihukumlah Hakim Tinggi dari Ibu Arini dan si Pono. Setelah itu selesai, gak lama putusan kasasi dihukum Pak Prabowo Stejo 4 tahun. Tapi kalau nggak salah dia menjalani lebih kurang 2 tahun lebih, karena waktu itu masih ada remisi-remisi. Setelah dia keluar, baik dari mulai dia dihukum sampai dia keluar, dia sangat kesal hati ya. KPK tidak membantu dia. Uang itu ditunggu-tunggu, kok nggak kembali uang itu. Nggak kembali uang itu. Sampai sekian tahun pun nggak kembali juga. Jadi disuruh saya untuk meminta uang itu. Meminta kemana nih? Meminta KPK. Kebetulan
salah satu unsur ketua atau wakil ketua KPK itu teman saya baik, tapi nggak usah sebut namanya. Saya bicarakan sama dia. Wakil ketua sekarang atau sebelumnya? Yang sekarang? Bukan. Yang Sebelumnya. Saya bilang, saya ceritakan, dijawab salah satu wakil ketua yang kawan saya baik ini. Oke lah, nanti akan saya urus katanya. Saya tagih berapa kali, nanti juga. Sampai tahun 2013, itu nggak kembali juga tuh uang. Dan bukti uang itu digunakan, uang Pak Prabowo Sejo, itu ada. Bahwa uang yang digunakan itu adalah uang dari Pak Prabowo Sejo. Jadi begitulah. Yang sampai saat ini saya juga tidak mendapat kabar uang itu dikembalikan. Lah kaitannya, ceritanya menarik sekali sampai saya juga jadi lupa. Kaitannya dengan cerita kita sekarang apa, Pak Indra? Iya. Ya, kaitannya saya melihat beginilah KPK dari dulu sampai sekarang kok nggak berubah-ubah. Itu banyak kali masalah. Kejadian menyerahkan uang ke orang Mahkamah Agung itu oleh hari ini tahun berapa? Tahun 2006. 2006. Zaman Pak Ruki. Ya Bapak yang berutang di zaman Pak Ruki, yang Bapak tagih di zaman kemarin itu Pak apa namanya? Enggak, sebelum beliau dong. Pak Abraham Samad terakhir, wakil Abraham Samad. Wakil yang mana ya kita nggak tahu karena banyak banget wakil. Oh jadi kaitannya bahwa dari dulu KPK memang. Ya inilah. Dan banyak hal-hal lain laginya. Misalnya contoh sekarang ini. Ya. Kalau kita mau bela perkara di KPK, itu surat kuasa itu harus diberikan dulu kepada KPK. Dan kita hanya berhubungan dengan resepsionis. Nggak bisa berhubungan dengan orang-orang KPK. Ketua KPK nggak bisa dijumpain, penyidik nggak bisa dijumpain. Jadi hubungan kita resepsionis saja. Dengan alasan resepsionis itu bilang, penyidik belum menyerahkan kepada ketua KPK. Loh, nggak rasional. Contohnya misalnya kasus si Patria Reza Akbar. Sudah kita kasihkan surat kuasa harus lewat KPK. Nggak dijawab, nggak dikembalikan. Dengan alasan belum ada suatu keputusan dari ketua KPK. Ini kan nggak benar Pak. Sedangkan kita setiap saat, di kepolisian setiap saat, di kejaksaan setiap saat kita mau jumpa calon daripada klien kita. Itu anytime bisa aja. Dan di KUHP juga dibenarkan kok. Tapi di KPK sekarang advokat yang vokal, yang agak tajam, boleh dikatakan tidak bisa membela tersangka yang menunjuk kita. Inilah. Kita berkali-kali bersurat kepada KPK, saya dari organisasi Kongres Advokat Indonesia, untuk bertemu ketua KPK dalam rangka penegakan hukum diskusi, nggak pernah diterima. Jadi itu tadi, dia menentukan semuanya. Kita nggak bisa. Tapi kalau anak-anak muda yang baru jadi advokat bisa sebagai kuasa hukum tersangka di KPK.
Dan barangkali bila luasa bisa ketemu tersangka. Iya. Anak-anak muda. Iya. Yang avokat baru lah. Kalau kita yang agak vokal nggak diterima. Itu gara-gara agak vokal atau gara-gara Pak Indra udah tua? Jadi saya minta itulah supaya KPK ini harus fair lah, ya kan? Seperti mendampingi saksi, SOP-nya nggak boleh, sehingga seperti Mariam itu, ya kan, mencabut keterangannya, dikatakan apa? Pemalsuan lah. Padahal Mariam itu mengucapkannya dalam persidangan. Dalam persidangan itu hak daripada saksi atau tersangka mencabut keterangannya. Sebab kan hakim yang bertanya, mana yang benar dalam persidangan ini apa waktu BAP. Dan itu pun kok saksi tadi atau tersangka tadi dikejar-kejar. Dia memberi keterangan palsu. Padahal itu domainnya hakim dalam pengadilan. Kalau hakim yang merintahkan jaksa penuntut supaya diperiksa orang itu baru boleh. Kalau hakim tidak menyuruh nggak boleh. Ini nggak tahu. Amburadul semuanya. Boleh aja KPK minta bantuan polisi supaya ditangkap memberi keterangan palsu. Itu kan nggak benar, Pak. Betul nggak, Pak? Itu domainnya hakim, bukan domainnya KPK. Amburadul, Pak. Banyak kali udah amburadul kita semuanya. Masih banyak lagi yang lain-lain. Maksud Bapak, hakim berhak memerintahkan minta bantuan polisi untuk tangkap si saksi. Memerintahkan jaksa penuntut untuk melakukan penyidikan. Itu baru boleh. Kalau hakim tidak memerintahkan, itu nggak boleh. Ya. Tapi akhirnya apa? Jadi tersangka juga. Malah polisi yang menangkap diserahkan kepada KPK. Maunya jangan serahkan KPK. Itu kan tidak pidana hukum. Kalaupun dikatakan itu ini pemalsuan, itu kan tidak pidana umum. Harusnya polisi aja yang menyidik sampai ke pengadilan. Bukan diserahkan kepada KPK. Jadi itulah. Baik. Sekali lagi saya ingatkan bahwa saksi itu didampingi lah. Apa sih ruginya? Kok takut sih? Kok takut KPK? Coba kenapa? Dia takut supaya saksi ini kalau ada advokat tidak bisa diintimidasi lagi oleh KPK. Itu yang pasti, Pak. Saya beberapa kasus KPK, usah saya ceritakan kasus yang mana, umumnya saksinya diintimidasi. Kau katakan begini, kalau tidak kau nanti sebagai tersangka. Coba. Akhirnya apa? Ada pikiran kita kan. Tersangka ini dihukum lantaran keterangan saksi diintimidasi. Seperti uang yang 6 miliar tadi. Kenapa nggak dikembalikan? Emangnya uang KPK tidak dikembalikan, Pak? Pak Prabowo Stejo paling royal, Pak. Saya ada kerjaan lain-lain yang saya kerjakan di Pak Prabowo Stejo. Berapa miliar saya katakan nggak ada tawar bayar ya. Tapi ini dia minta kembali, Pak. Sakit hatinya dia, Pak. Sakit hati dia. Bukan soal uangnya. Saya kira cukup lah, Pak. Kalau Bapak terusin juga, tambah gak ada harapan kita dengan publik ini. Jadi yang saya tanyakan sama DPR, apa yang bisa dilakukan DPR untuk merubah KPK? Ini baru saya tanya tadi. Coba, aku minta penjelasan apa yang bisa dilakukan DPR. Kan sudah terbangun opini seolah-olah kita ini melemahkan KPK.
bukan melemahkan. Bagaimana supaya KPK benar-benar tidak dikomplain masyarakat. Itu. Jadi di dalam pertemuan ini saya kepingin menanya DPR, apa yang bisa dilakukan merubah KPK ini. Sekian dan terima kasih. Hukum Pak Ferry Amsari. Apa pendapat Bapak lihat curhat-curhat ini? Ya, pertama Bang Karni, semua hal yang kita lihat tadi lebih banyak sebenarnya timbul karena mungkin KPK bekerja dengan sangat baik di bidangnya. Kita bisa lihat misalnya pemanggilan Pak Aris Budiman oleh Pansus itu menarik. Kenapa tidak fokus Pansus atau orang-orang yang mencoba mengkritik KPK adalah dari taat prosedur atau tidaknya Pak Aris Budiman hadir. Padahal kalau dilihat dari pasal yang disebut Pak Abdullah itu kurang lengkap, saya lengkapi. Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang KPK menyebutkan penyelidik, penyidik, penuntut umum yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan diberhentikan sementara dari institusi asalnya. Clear dari pasal ini dinyatakan bahwa pimpinan Pak Aris Budiman adalah KPK. Tapi kemudian orang yang tidak taat prosedur ini menjadi sumber utama oleh Pansus. Kenapa orang-orang yang kemudian punya masalah hukum dengan KPK menjadi orang yang menjadi saksi kunci di Pansus? Padahal mestinya harus digali lebih luas keberhasilan-keberhasilan KPK. Kalau perbandingannya, keinginannya KPK ingin lebih baik, tadi saya sempat terharu ketika Pak Masinton bilang pada dasarnya Pansus berkeinginan agar KPK menjadi jauh lebih baik. Tapi dari yang dilihat dari siapa yang dipanggil, cenderung ini semacam upaya untuk menyudutkan KPK. Misalnya kalau kita lihat di dalam kode etik KPK, apa yang dilakukan Pak Aris datang ke Pansus itu melanggar kode etik. Peraturan KPK nomor 7 tahun 2013 tentang kode etik. Setidaknya ada 2 poin soal integritas dan profesionalitas yang dilanggar oleh Pak Aris. Dan ini menjadi pertanyaan yang luar biasa oleh kita, kenapa kemudian harus orang-orang yang kemudian melanggar kode etik KPK yang ditonjolkan oleh Pansus. Kalau misalnya Pansus bicara ada rekaman yang terpotong sehingga kemudian Pak Aris harus membela dirinya, ini juga tidak fair ke depannya karena sebagian dari anggota Pansus disebutkan dalam rekaman di persidangan Miriam. Lalu apakah Pansus akan mendengarkan dirinya sendiri dalam Pansus itu? Jangan-jangan forum Pansus betul-betul sesuai dugaan publik adalah forum pembelaan orang-orang yang terlibat dengan kasus-kasus yang sedang ditangani KPK. Jadi kalau kemudian prosedur kehadiran orang-orang yang bermasalah dengan KPK itu tidak sebagaimana mestinya kita melihat ini sebuah tanda tanya besar. Lalu kemudian kalau dilihat kasus ini jauh ke belakang, misalnya soal email dari Mas Novel, email itu jelas posisi Mas Novel sebagai ketua wadah pegawai. Mempertanyakan salah satu pegawainya, yaitu penyidik Bapak Direktur Penyidikan KPK Pak Aris Budiman, ada masalah. Sebagaimana yang disampaikan Pak Abdullah, mungkin saja ini berasal dari laporan tahunan terrekodnya pegawai.
Lalu kemudian email ini kemudian diolah sedemikian rupa menjadi perkara pidana. Padahal ini ruang internal di KPK. Saya berpikir jangan-jangan seluruh hal yang mestinya tidak ada di proses prosedur di KPK kemudian diolah sedemikian rupa menjadi seolah-olah ini menjadi kelemahan KPK. Takutnya seperti itu. Dari fakta-fakta yang disampaikan Pak Abdullah, semestinya polisi kemudian berupaya menyatakan bahwa ini bukan ruangnya kepolisian, karena ini ruang internal KPK. Apalagi sudah dikemukakan, sudah biasa di KPK untuk saling mengkoreksi diri, saling mengkoreksi temannya, saling mengkritik, dan segala macamnya. Lalu kenapa kemudian ini diolah sedemikian rupa seolah-olah ini adalah salah dari Novel Baswedan. Bukan sebagai mekanisme internal yang harus dihormati oleh institusi lain. Nah kalau demikian saya pikir memang dari awal pansus terutama sudah sangat subjektif. Dari ada nama yang terlibat dalam kasus ditangani KPK menjadi anggota pansus, menjadi pimpinan pansus. Lalu kemudian pansus memanggil orang-orang yang bermasalah, bahkan pansus memanggil terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK. Logikanya bagaimana itu? Kalau kita gunakan logika seluruh terpidana kasus KPK menceritakan keburukan KPK, ya buruk semua Pak Bang Karni. Gimana kalau kita ceritakan terpidana kasus yang sudah pernah ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, oleh hakim, semua juga akan berkata hal yang sama. Jadi saya melihat sangat subjektif dan tendensius berkeinginan kemudian membawa KPK dalam sudut pandang publik. KPK memang harus dikoreksi karena ada masalah. Padahal kalau kita bandingkan dengan banyak institusi lain, mungkin KPK jauh lebih baik. Faktanya KPK mungkin satu-satunya lembaga yang sudah pernah menjerat hakim konstitusi, hakim agung, para menteri, kepala daerah, dan segala macamnya. Indikasi ini penting. Kenapa kemudian pansus lebih fokus kepada mengkritik KPK. Kedua, kenapa disebut subjektif? Di dalam Undang-Undang MD3, pansus itu kan fokus kepada satu masalah untuk ditemukan fakta sesungguhnya. Sekarang pansus itu bicara menampung segala hal yang kemudian seolah-olah banyak sekali masalah KPK ini. Fokus pansus apa sebenarnya? Jangan-jangan memang berupaya mengadu-adu KPK dengan institusi lain. Ingat, Pak Aris ini bukanlah unsur kepolisian lagi. Dia adalah bagian dari KPK dan perlu dikoreksi secara mekanisme internal. Saya khawatirnya memang ujung-ujungnya kalau tidak membubarkan KPK, merevisi undang-undang KPK, atau menghilangkan penyidik-penyidik andal di KPK. Itu Bang Karni. Baik. Ukuran seseorang itu memang bagaimana dia menggunakan kekuasaannya. Kata Plato, kita rehat sejenak.